Apakah kamu kenal seseorang yang mudah marah, cemas, atau kesal karena hal-hal kecil? Ternyata banyak orang kesulitan untuk mengendalikan emosinya, terutama saat menghadapi stres dan ketidakpastian. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, mereka menjadi terlalu terbawa oleh perasaan ekstrim, seperti amarah atau kesusahan, yang bisa mengubah konflik kecil menjadi situasi yang merusak dan memalukan. Sebagai contoh, misalnya kamu sedang berdebat dengan seseorang tentang topik yang kalian berdua pedulikan, seperti olahraga atau politik. Yang kamu ingin lakukan hanyalah menyampaikan pendapatmu, tetapi orang lain tampak semakin marah. Mungkin mereka meningkatkan volume suara atau membuat komentar merendahkan tentang dirimu atau keyakinanmu. Apa yang awalnya menjadi debat yang ramah berubah menjadi caci maki, saling melempar kata kasar, dan kritikan pribadi. Mengapa? Karena tidak semua orang tahu bagaimana mengendalikan emosi mereka. Ketika mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka sukai, banyak orang bereaksi secara impulsif, seolah-olah gelombang frustrasi dan ketidakstabilan tengah menghantam kepala mereka. Orang-orang ini mungkin cenderung merasa defensif seakan-akan setiap perlawanan adalah penghinaan terhadap karakter mereka. Mereka bisa menjadi marah karena orang lain tidak mengakui ide-ide mereka atau karena mereka kesulitan dalam menyampaikan apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Begitu emosi-emosi ini mulai berputar-putar di pikiran mereka, mereka cenderung membuat keputusan-keputusan buruk. Mereka mungkin menjadi putus asa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, merusak hubungan mereka, dan menyakiti orang-orang yang mereka pedulikan. Barulah setelah segala kekacauan mereda, mereka menyadari kerusakan yang telah mereka sebabkan. Jika kamu menemukan dirimu berada dalam situasi yang serupa, di mana emosimu diuji, bagaimana kamu bisa mencegah emosimu menjadi tidak terkendali? Dalam video ini, kita akan membahas 12 kebiasaan kuat yang dapat digunakan oleh siapapun untuk menguasai apa yang dikenal sebagai tidak bereaksi. Ide dasarnya sederhana. Dengan mengenali emosi yang ekstrem dan menunda reaksi impulsif, kamu bisa membuat keputusan yang baik saat dibutuhkan, dan kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu kamu melakukannya. Banyak trik dan teknik ini digunakan oleh orang-orang yang sangat disiplin setiap hari. Seperti mengasah otot fisik, dibutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk membangun disiplin emosional yang sejati. Tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ini, kamu akan belajar mengendalikan emosimu dan menghadapi segala situasi dengan kesabaran dan ketenangan. Nomor 1. Hitungan kimia. Ketika kamu mengalami konflik emosional, zat-zat kimia berjalan ke otakmu yang memotivasi reaksi ekstrem dan perilaku impulsif. Jika kamu ingin mengendalikan emosimu, kamu perlu menunggu hingga efek zat-zat kimia itu hilang sebelum bertindak. Trik sederhana adalah menutup mata dan menghitung hingga 5. Selama 5 detik itu, zat-zat kimia di otakmu akan melambat cukup untuk melihat situasimu dengan jelas. Terdengar sederhana, tetapi 5 detik itu bisa menyelamatkanmu dari tahun-tahun perilaku impulsif dan penyesalan. Nomor 2. Temukan akar masalah. Ketika kamu merasa emosi yang kuat timbul di dalam dirimu, coba cari akar masalahnya. Dengan kata lain, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kamu mungkin merasa seperti yang kamu rasakan. Jika kamu secara impulsif marah karena sesuatu yang dikatakan seseorang, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa komentar mereka memicu reaksi emosional yang begitu kuat. Kebiasaan ini seketika mengubah perspektifmu, membuatmu mundur dan menganalisis emosimu dari luar. Ini langsung membuatmu berada dalam posisi pengendalian emosi dan mengungkapkan apa yang sebenarnya menyebabkan ketidaknyamananmu. Seringkali sumber perasaan bukanlah apa yang terlihat. Setelah kamu menemukannya, kamu bisa menghadapi masalah sebenarnya tanpa merusak dirimu atau orang lain. Nomor 3. Sumber rasa tidak puas. Banyak dari kita memiliki kebiasaan buruk merenungkan perasaan marah atau tidak puas. Katakanlah kamu bertengkar dengan seorang teman. Kalian berdua merasa terluka dan kesal. Tetapi alih-alih mengungkapkan perasaan itu dan mencari solusi, kamu membiarkan kemarahanmu meradang dan tumbuh di dalam dirimu. Seiring waktu, kamu bahkan mungkin lupa mengapa kamu marah pada awalnya. Semakin lama kamu menunggu untuk menyelesaikan perasaan-perasaan ini, semakin sulit membuat emosi-emosi itu pergi. Ini berlaku untuk banyak emosi negatif, seperti kesedihan atau rasa malu. Mengabaikan perasaan-perasaan ini bisa menciptakan ketegangan emosional yang berkepanjangan. Jadi sampaikan dan selesaikan perasaanmu sebelum terlambat. Nomor 4. Sebutkan nama emosimu. Kita sering kesulitan mengendalikan emosi karena kita tidak benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan hanyalah hantaran pikiran dan perasaan.
Emosi kita menjadi kabur dan membuat frustrasi. Jadi kita mencari kelegaan segera daripada memahami apa yang salah. Dalam situasi seperti ini, coba sebutkan nama emosimu. Begitu kamu merasakan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirimu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang saya rasakan? Apakah saya marah atau sedih? Tidak sabar atau malu? Setelah kamu memberi nama pada emosimu, mereka menjadi lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dipahami. Nomor 5. Atasi stres kamu. Stres memiliki pengaruh besar pada keadaan emosionalmu. Saat kamu stres, kesabaran dan disiplinmu menjadi tipis. Rasanya seperti dunia runtuh di sekitarmu, dan hal-hal kecil bisa memicu ledakan emosional yang ekstrem dan keputusan-keputusan irasional. Semua jenis stres dapat mempengaruhi keadaan emosionalmu, jadi jadikan kebiasaan untuk melepaskan sebagian stres setiap hari. Ada banyak kegiatan untuk mengurangi stres, seperti menulis, meditasi, dan olahraga. Salah satu dari kebiasaan-kebiasaan ini, jika dilakukan secara teratur, dapat menurunkan tingkat stresmu, membuat lebih mudah untuk mengolah dan mengendalikan emosimu. Nomor 6. Peluang untuk mengekspresikan diri. Banyak orang kehilangan kendali atas emosinya karena mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Terutama kaum pria sering menahan perasaan mereka dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, hingga suatu hari emosinya tiba-tiba meledak keluar. Itu adalah saat di mana emosi-emosi ekstrim merusak dirimu dan orang-orang dalam hidupmu. Untuk kebaikanmu, jangan biarkan emosimu merenung di belakang pikiranmu. Sebaliknya, buatlah kesempatan untuk mengekspresikan emosimu secara teratur. Tulis di jurnal, berbicara dengan orang yang kamu cintai, atau duduk bersama dengan profesional kesehatan mental. Jadikan ekspresi diri sebagai bagian normal dari rutinitasmu, dan kamu akan mulai memahami dirimu dengan jauh lebih baik. Nomor 7. Arahkan emosimu. Berbicara atau menulis bukan satu-satunya cara untuk mengungkapkan emosi. Kamu juga bisa mengarahkan perasaan itu ke dalam aktivitas-aktivitas seperti olahraga fisik atau hobi kreatif. Aktivitas-aktivitas ini akan mengisi pikiranmu dan mengarahkan energimu dengan cara yang membawa ketenangan dan kejernihan. Misalnya, jika kamu terjebak dalam situasi yang penuh tekanan, coba nyanyikan dengan keras. Ada puluhan kegiatan lain, seperti bernyanyi, yang akan melepaskan perasaanmu dan mengubah keadaan pikiranmu. Cari kegiatan yang sesuai dengan minatmu. Dengan begitu, kamu bisa mengarahkan emosimu ke dalam sesuatu yang konstruktif. Nomor 8. Rutinitas empati. Ketika kamu marah pada seseorang, coba pikirkan situasimu dari sudut pandang mereka. Mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil, tetapi mungkin juga orang lain merasa hal yang sama. Mereka mungkin berada dalam posisi sulit, atau seperti kamu, berjuang untuk mengerti mengapa mereka merasa seperti yang mereka rasakan. Dalam kedua kasus ini, berempati bisa menetralisir emosi ekstrim dan membantu kalian menemukan titik temu. Bahkan jika kamu tidak aktif marah, kebiasaan ini sangat bagus untuk meningkatkan kecerdasan emosionalmu. Berempati memaksa kamu untuk merenungkan emosimu, mempertanyakan asumsi-asumsimu, dan menghadapi setiap situasi dengan keadaan pikiran yang tenang dan terkumpul. Nomor 9. Kuasai emosimu. Apakah kamu malu dengan emosimu? Terlalu banyak orang menghindari tanggung jawab atas perasaan asli mereka karena malu atau malu merasa emosi itu. Jika seseorang bertanya bagaimana perasaanmu, kamu mungkin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan menyembunyikan emosimu dari dunia. Tetapi ini hanya memperdalam ketegangan emosionalmu. Saat kamu merasa kewalahan, tanggung jawabilah emosimu karena tidak ada yang memalukan tentang bagaimana perasaanmu. Nomor 10. Titik didih. Bahkan jika kamu belajar mengendalikan emosimu, mungkin kamu terlalu kesal untuk menyimpan emosi di dalam dirimu. Beberapa orang menyebut ini titik didih, saat sebelum perasaanmu meluap dan meledak. Jika kamu ingin mengendalikan emosimu, kenali titik didihmu, agar kamu tidak pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang kamu sesali. Saat kamu hampir meledak, singkirkan dirimu dari situasi dan beri dirimu waktu untuk kembali tenang. Nomor 11. Buat mantramu sendiri. Terkadang, saat kamu merasa emosi yang kuat, bermanfaat untuk mengingatkan dirimu apa yang sedang kamu tuju atau seperti apa orang yang ingin kamu jadi. Mantra sederhana atau frase bermakna bisa membantumu menemukan perspektif dan mengatasi emosi negatif seperti marah atau frustrasi. Perasaan-perasaan ini mungkin kuat pada saat itu, tetapi ketika kamu memikirkan apa yang sebenarnya penting, lebih mudah untuk tetap terkendali. Mungkin butuh beberapa waktu untuk menemukan mantram yang unik dan istimewa bagimu. Ada banyak mantram di luar sana, tetapi seringkali mantram yang kuat adalah yang kamu ciptakan sendiri. Beberapa pengulangan frasa bermakna ini bisa meredakan stres, memberikan kejelasan, dan mengingatkanmu tentang apa yang sebenarnya penting. Nomor 12. Kekuatan nafas.
Banyak orang disiplin telah mengembangkan kesabaran dan kekuatan diri yang luar biasa dengan menggunakan kekuatan sederhana dari nafas mereka. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang latihan pernapasan untuk meredakan stres atau kecemasan. Tetapi mengapa pernapasan mempengaruhi keadaan emosionalmu? Setengah pertama nafas, yaitu saat menghirup, mempengaruhi sistem saraf simpatikmu yang mengendalikan respons melawan atau melarikan diri. Menghentikan nafas untuk mengambil napas dalam-dalam dapat membujuk perilaku impulsif agar mengambil keputusan yang lebih logis. Bagian kedua, yaitu saat menghembuskan napas, berasal dari sistem saraf parasimpatismu yang mempengaruhi kemampuanmu untuk rileks dan tenang. Cukup menghembuskan napas bisa meredakan perasaan negatif, memberikanmu rasa tenang dan pengendalian. Setiap kali emosimu berada di luar kendali, ambillah napas dalam-dalam dan hembuskan. Latihan sederhana ini mungkin sudah cukup untuk mengendalikan emosimu dan mengubah keadaan pikiranmu. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.